Jika kita menilik pada hukum fikihnya bahwa sering dikatakan dalam Fathul Qorib atau Fathul Mu'in bahwa perempuan ini memang lebih baik di rumah daripada dia keluar ke masjid dan menimbulkan fitnah, ditakutkan dalam tanda kutip. Lalu bagaimana jika dibenturkan dengan dia yang sudah memiliki suami yang akhirnya lebih baik mana nih, sama suaminya diajak ke masjid yang memiliki afdholiyah secara tempat juga, tidak hanya jamaahnya saja yang mendapatkan 27 kali pahala, tapi juga ada opsi lain atau lebih baik di rumah saja. Maka di sini sebetulnya jika kita melihat masalahnya hanya ada di safarnya perempuan, keluarnya perempuan ini bagaimana ke masjid. Lebih baik, tetap lebih baik di rumah atau boleh keluar meskipun dia sudah punya suami, begitu kan? Maka jika melihat hukum safarnya perempuan itu sebetulnya ada perkhilafan, apalagi fikih kontemporer itu sudah lebih pro perempuan ya, mohon maaf, karena memang peradaban ataupun tantangan zaman itu sudah berubah. Jika zaman dulu mungkin dari fikih klasik dikatakan bahwa perempuan ini tidak boleh keluar kecuali dengan disertai mahram supaya terhindar dari fitnah. Lah, di sini fitnah ini menjadi sebuah pokok dari larangan perempuan untuk keluar rumah sendirian, ditakutkan adanya fitnah. Dan maksud dari fitnah ini bukan sebuah perkataan tetangga atau kata-kata yang tidak sesuai dengan realitanya. Fitnah ini adalah sesuatu ataupun kondisi yang mana perempuan ini dikhawatirkan mendapat pelecehan secara seksual dan dikhawatirkan adanya hubungan di luar nikah, sehingga misalnya mohon maaf pemerkosaan atau pelecehan-pelecehan yang sering kita dengar beritanya pada hari ini. Lalu bagaimana jika ternyata sekarang ini perempuan ini dituntut untuk keluar rumah, entah itu untuk berkarir dan melakukan hal-hal yang sebetulnya ma'ruf dan memberi manfaat. Maka oleh fikih kontemporer dirumuskan selama perempuan ini keluarnya aman dari fitnah, maka hal itu tidak menjadi masalah. Cara untuk perempuan ini aman dari fitnah adalah keluarnya yang pertama harus dengan nisa sikoh ataupun perempuan lain yang sama-sama sehatnya secara akal ataupun jasmani ataupun rohani. Kemudian juga keluarnya ini tidak ke tempat-tempat yang memang di situ membahayakan marwah dirinya, atau misalnya tidak sampai ke gang sempit atau tidak sampai ke tempat-tempat prostitusi, atau misalnya keluarnya tidak sendirian di tempat sepi tengah malam. Ya, pokoknya menghindari tempat-tempat yang di situ memang membahayakan dirinya secara jasmani ataupun rohani. Lalu bagaimana kalau ke tempat umum? Lah, ke tempat umum ini oleh fikih kontemporer juga dirumuskan selama perempuan ini aman dari fitnah, maka diperbolehkan keluar sendirian. Yang penting adalah perempuan ini aman dari fitnah. Jika kita mau menggunakan hukum dari rumusan fikih kontemporer diimplementasikan kepada perempuan yang lebih baik mana? Ada di rumah berjamaah dengan suaminya atau ke masjid dengan suaminya. Ini jika misalnya dalam perjalanan ke masjidnya memang aman dari fitnah, maka tetap hemat saya pribadi tetap mendapat fadilah lebih banyak sholat di masjid karena ada fadilah tempatnya. Kemudian ada effortnya, ada usahanya untuk berjalan menuju kebaikan. Ini kan juga dihitung kebaikan yang baik, yang banyak pula oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus melihat dalam mengimplementasikan hukum, kita harus melihat situasi dan juga kondisi yang terjadi yang ada di realitas kita. Lebih baik mana kita bisa mempertimbangkannya sendiri. Demikian.